Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. Ala niyyatihi wa sifat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina masyiatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang boleh menjadi penghalang di antara kami dan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi ila jannatik. Berilah kami, ya Allah, kemampuan mentaatimu yang dapat menyampaikan kami kepada surga. Wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Berikanlah kepada kami, ya Allah, keyakinan, keimanan yang kuat yang dapat memudahkan kami menghadapi musibah dunia. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan musibah yang Engkau timpakan pada kami musibah terhadap agama, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar perhatian kami dan tujuan hidup kami. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kuasa kepada orang yang menguasai kami yang tidak menyayangi kami. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas alhibil ba's yadika syifa la kashifa laha illa anta ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan sekalian manusia, Tuhan yang satu-satunya yang dapat menghilangkan kesusahan hamba-Nya. Di tangan-Mu, ya Allah, segala kesembuhan dan kesehatan. Sembuhkanlah dan berilah kesehatan pada hamba-Mu Ahmad Kamarudin. Tiada siapa yang boleh mengangkat musibah yang Engkau berikan padanya melainkan Engkau. Allahumma la maja'a wa la manja'a minka illa ilaik innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada tempat berlindung dan tiada tempat untuk kami mengajak lain kepada Engkau. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'in wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir.
Allahumma asfi abdikal hakir ila rahmatik. Ya Muhammadin. Isfiha shifaan laisa ba'dahu saqamun abada. Allahumma ya Rabb khudh biyadiha. Allahumma akhrishha bi'ainika allati la tanam. Waqfiha biruknika alladhi la yuram. Waqfadha bi'izzika alladhi la yudam. Waqla'ha fil layli wal nahar. Warhamha biqudratika 'alaiha warhamha biqudratika 'alaiha. Anta thiqatuha wa rajaluha. Ya kashifal ham. Ya mufarrijal kurab. Ya mujibad da'watil muqtarrin. Allahumma albis abdakal haqir ila rahmatika. Za'ama kamrudin as-sihhata wal afiyata wajilan ghairu ajil. Ya arhamar rahimin. Allahumma asfiha. Allahumma asfiha. Allahumma asfiha. Allahumma ij'al ma qadaita laha kafaratan li dhunubiha wa rafi'atan li darajatiha. Warzuq laha sabran ala balai wa syukran ala ni'amik waridan ala qada'i. Allahumma hadha du'a wa minkal istijabah. Istajib du'ana ya mujibad da'wat. Allahumma hadha du'a alaika tuklan alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita teruskan tadabbur kita surah Al-Falaq. Dan minggu lepas kita telah pelajari ayat 8 dan 9. Buat sini telah kita sampaikan. Hari ini kita akan teruskan kajian kita ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Fattaqullah ya ulil albab alladzina amanu. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. A'adda telah menyediakan dia Allahu oleh Allah lahum bagi mereka adzaban akan azab syadidan yang sangat keras. tidak di sebenarnya berkelan. Segala sesuatu yang telah sampai kepada peringkat kebatasan yang paling maksimal. Syadid. Contoh, kalau kita katalah ketatkan ikatan,
kita mengikat dan kita ketatkan sehingga dah tak boleh lagi tambah, maka ikatan itu disebut syadid. Kalau kita nyalakan apa namanya api, dan api itu telah sampai kepada tingkat panasnya yang paling maksimal sehingga tak boleh lagi ditambahkan, maka panasnya api itu disebut syadid. Kalau kita katakanlah apa saja, pasang skru udah ketat, lain kali nak buka pun tak boleh, maka ketatnya skru itu dipanggil syadid. Simpul lagi. Jadi Maksimum. apa saja suatu keadaan yang sudah pada kadar yang paling maksimum. Kalau panas-panasnya maksimum, kalau sejuk yang paling maksimum, kalau sakit paling maksimum, kalau menderita paling maksimum, itu mana syadid. Jadi dia tidak mempunyai makna yang khusus karena dia sifat bagi segala sesuatu yang sudah mencapai kadar yang paling maksimal. Jadi kalau adab dan syadidah, nah adab yang paling sangat menepang ini. Kalau neraka itu panas, benar panasnya yang dah peringkat maksimum. Kalau di neraka ini katakanlah disiksa hingga sakitnya sakit yang paling maksimum, itu syadid. Apa sajalah. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wahai ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal, fikiran atau hati nurani, lub, yakni alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Qad sungguh anzala, telah menurunkan Allah ilaikum, kepada kamu, dzikran, akan peringatan. Baik. A'adallahu lahum adzaban syadidan, ini masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, yang menderhaka pada Allah yang Allah sebutkan dalam 2 ayat sebelumnya. Sementara kepada orang mukmin Allah ingatkan fattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, wahai orang yang mempunyai rukun, yakni orang-orang yang beriman. Baik, saya ingin jelaskan 3 kalimat ini, yakni taqullah, takwa, ulil albab, dan aman. Baik, fattaqullah, taqwallah, lalu telah kita pelajari pada ayat-ayat sebelumnya, yang makna asal kalimat takwa dari segi bahasa maknanya melindungi atau memelihara. Takwa itu melindungi atau memelihara. Bukan takut. Takwa bukan takut. Walaupun takut adalah salah satu unsur takwa. Tapi takwa bukan takut. Takwa itu melindungi. Allah berfirman, fattaqullah. Dalam Al-Quran ada 2 objeknya. Kadang fattaqullah, takwalah pada Allah. Yang kedua, fattaqunnar. Dalam Al-Quran ada 2. Fattaqullah, fattaqu, atau ittaqu. Apa maksudnya agaknya? Ada ittaqu, bertakwalah. Kadang-kadang objeknya Allah, contohnya ayat itu. Dalam ayat yang lain objeknya an-nar. Tapi biasa kita terjemahkan sederhana, ittaqullah, takutlah pada Allah. Ittaqunnar, takutlah pada api. Itu terjemahan yang paling biasa.
Kalau ditanya takut tu macam mana? Takut tu takut lah, lawan berani. Paling-paling itu. Takut tu maknanya lawan berani. Habis berani? Baik, yang ittaqullah ini ayatnya. Ha? Ittaqullah ini ayat. Adapun ittaqunar, saya tunjukkan yang sekali boleh dikurkan. Lihat Allah di dalam ayat yang lain. Pamannya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-24. Ini contoh ittaqunnar. Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunnar. Allati waquduha an-nas wal hijarah biyatil kafirin. Maka jika kamu tak pernah melakukannya dan kamu tak akan dapat melakukannya, mana buat Al-Quran, buat sesuatu yang sama dengan Al-Quran, sudahlah fattaqunnar kata. Jadi apa makna ittaqullah, mana fattaqunnar? Tadi saya katakan ittaqu takwa. Ini jadi takwa. Takwa itu maknanya melindungi diri, menjaga diri. Yang tiga hurufnya apa dibalik? Waqayaki adalah. Jadi ittaqullah, takwa kepada Allah maknanya ya, kita melindungi diri kita daripada kemurkaan Allah, sama ada di dunia atau di akhirat. Ingat ya, Allah ini ada pengampunan karena Allah sifatnya Ghafur, Ghafar, mana Allah punya pengampunan. Tapi Allah juga punya azab. Sifat Allah Al-Muntakim punya, yang maha memberi balasan. Azab pun Allah ada, pengampunan pun Allah ada, surga pun Allah ada, neraka pun Allah punya. Jadi bila Allah kata ittaqullah, mana lindungi diri kamu, wahai manusia, dari azabku. Itulah, dari kemurkaanku. Kemurkaan Allah di dunia, yang musibahnya lah, bencananya lah, tegurannya lah. Dia bagaimana cara untuk kita melindungi diri daripada kemurkaan Allah, agar kemurkaan Allah itu tidak menimpa kita. Kan, melindungi diri mana kita mesti punya pelindung. Jangan sampai kemurkaan Allah itu menimpa kita. Apa pelindung itu? Apa baju itu? Baju khalis murka. Kalau bomba, baju khalis api. Tentera, polis, khalis peluru. Kita kepada Allah jadi kena pakai baju khalis murka. Baju khalis murka itu sebenarnya dua saja. Ada dengan dua cara saja kita mendapatkannya. Kita boleh memilikinya hanya dengan dua cara. Satu, mengerjakan perintahnya, melakukan perintahnya. Kedua, meninggalkan larangannya. Ya. Kalau kita sudah buat apa yang dia suruh dan tinggal apa yang dia tegah, maka kemurkaan Allah tidak akan menimpa kita karena kita sudah punya pelindung diri. Itu makna takwa. Maka pada Allah. Juga bermakna takwa kepada neraka. Ittaqunnar. Lindungi diri kamu dari neraka. Itulah caranya. Bila kita sudah buat yang disuruh dan tinggal yang ditinggal oleh Allah, maknanya kita sudah punya pelindung diri
bagi melindungi diri kita daripada kemurkaan Allah. Sama di dunia atau akhirat. Di akhirat yakni neraka. Sederhana sekali. Formulanya sederhana. Itu satu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita orang yang berusaha mencari, menyediakan pelindung diri dari kemurkaannya, itu adalah orang yang paling tinggi sekali title yang Allah berikannya. Predikat yang Allah berikan paling tinggi. Namanya ulul albab. Tidak ada gelaran yang Allah berikan pada hambanya, title yang Allah berikan pada hambanya lebih tinggi daripada ulul albab. Ulul albab itu gelaran tertinggi itu. Yang tertinggi yang dapat diusahakan oleh kita. Kenapa bukan gelaran Nabi ataupun Rasul? Itu bukan usaha kita. Serajin manapun kita berusaha berdoa, tak akan jadi Nabi lah, tak payahlah. Tak payah minta jadi Nabi, malah dosa. Karena makom Nabi atau Rasulullah itu pilihan Allah, bukan usaha manusia. Larang tertinggi yang dapat diusahakan oleh kita yakni ulul albab. Ulu maknanya mempunyai, albab jamak daripada lubun. Lubun maknanya lubun. Baik, kembali saya katakan hati berlapis-lapis ibarat mudahnya. Yang paling luar disebut sodrun. Bawah sikit, dalam sikit disebut kolbun. Dalam lagi disebut fuadun. Paling dalam intinya disebut lubun. Lubun jamaknya alba. Fuadun jamaknya afidah. Qalbun jamaknya ulu. Sadrun jamaknya sudur. 4 istilah itu semua kalau tengok dalam bahasa Melayu itu hati. Sadrun hati, qalbun hati, fuadun hati, hati aja. Itu kan dari betul maknanya kenapa? Karena kita tidak punya kalimat yang spesifik untuk menterjemahkannya. Tak apalah, tak salah. Tapi ada perbezaan yang seperti saya katakan. Contohnya kembali. Jadi kalau umpamanya ini hati paling dalam ini, katakanlah ini ruangan hati, yang paling luar ini namanya sadrun. Kemudian ada lapisan yang dalam sikit, ini namanya qalbun. Kemudian makin dalam lagi. Nah, ini fuadun. Fuadun. Yang paling dalam ini nanti namanya lubun. Yang sudah sini tak ada setan pun tak ada, setan hanya sampai sini jam sekian. Sadrun. Sebab itu orang kata alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tak ada fi qulubin nas. Tidak ada fi afidan nas ada. Hanya di situ sadrun, lapisan terluar. Sebab itu setan berusaha untuk menembusi itu yang luar. Bila yang luar itu sudah terbuka, sudah pecah, itulah baru bisikan ke dalam hati itu. Disitulah nanti ada fi qulubi maradun lah itu. Jadi setan sebenarnya hanya membisikkan. Kacaunya yang paling luar. Sebab itu kalau iman itu hanya ya dalam sadrun belum iman deh. Kalau dalam hati, artinya iman dah kuat atau belum? Kalau sudah dalam qalbun. Iman yang sudah masuk dalam qalbun. Kira kuat atau belum? Yang kuat sikit. Belum kan qalbun, itu makna harfiahnya berbalik. Qalbun itu berbalik. Sekejap atas, sekejap ni. Jadi, hati yang seluruh apa? Qalbun dinamakan qalbun karena qalbun sentiasa qalbun. Hati disebut qalbun karena sifat hati itu suka qalbun.
Sebab itu sekejap ingat, sekejap lupa, sekejap degil, sekejap patuk, sekejap lurus, sekejap bengkok. Itu mana imannya masih dalam kolbun. Dan penyakit jiwa itu ada dalam kolbun, tidak ada dalam fuadun. Tidak ada. Sebab kolbun itu istilahnya satu kawasan, satu lapisan, satu tempat yang boleh dimasukkan ke dalamnya sesuatu dan juga boleh dikeluarkan daripadanya sesuatu. Boleh masuk, boleh keluar, boleh. Tapi kalau sudah sampai fuadun, sudah mulai kuat. Fuadun. Apalagi kalau simpan dalam dukun. Ulul. So, siapa yang ulul albab ni ya? Paling tinggi itu. Ulul albab tadi ya ni jawab apa gelaran yang Allah berikan pada hamba yang paling tinggi. Paling tinggi, dan itulah orang mutakin sebenarnya. Setan tak boleh kacau. Malaikat pun jadi respect. Siapa ya ulul albab? Tanyalah Al-Quran, jangan tanya Ustaz. Tanya Ustaz kalau 10 jawabannya. Tuh, dan surah Al-Imran yang sama baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu Allah sebut albab. Lalu siapa ulul albab? Allah jelaskan dalam ayat selepasnya. Ulul albab adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak wa qina. Itulah ulul albab. Tak payah tanya ustaz, tak payah. Tak payah cari profesor. Oh, pasti betul. Profesor ini jawabnya malah mungkin berbeza juga. Sepaham ya ulul albab mana orang yang mana? Tengok surah Al-Imran, itu kan surah Al-Imran itu. Supaya kita boleh menyimpulkan. So ini penting ya. Allah kata orang jawatan gelaran, maksudnya gelaran yang paling tinggi sekali Allah berikan pada hambanya ulul albab. Dan itu muttaqin yang sebenar muttaqin, mukmin yang sebenar-benar mukmin, orang yang merdeka daripada neraka. Dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Berarti betul-betul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Makna yang dapat memahami bumi dan langit itu sebagai tanda tujuan Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kasih sayang Allah hanya ulul albab. Ahmad Albab tak faham. Ahmad Albab pasti tak reti. Jadi kalau apa namanya nak tengok kuasa Allah tidak perlu cari jauh. Buka matanya tengok ciri nampak kuasa Allah di sana. Itulah maksudnya. Nak kagum kepada Allah tidak perlu jauh-jauh pergi ke puncak Himalaya. Tengok apa kita tengok tidak. Ulul albab. Dan ulul albab Allah katakan di situ sifatnya ada dua. Secara umumnya ulul albab. Ulul albab. Pertama apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingati zikir Allah sama ada berdiri, duduk, atau baring. Berdiri, duduk, atau baring. Maksudnya apa ya? Berdiri, duduk, baring.
Dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, dimanapun, bagaimanapun, jauh adanya. Kalau setiap masa, mana pagi hingga pagi, ya kan? Kiamat itu mana dalam semua keadaan. Mau senang, mau susah, mau kaya, mau miskin, mau naik jabatan, mau buang kerja, ada masalah itu. Berdiri, duduk, atau mereka. Kalau tentang kesehatan, berdiri masa sehat, ingat Allah semasa duduk, maknanya ketika ia sakit, baring maknanya kritikal. Kalau orang niaga, ingat Allah semasa berdiri, maknanya untung banyak, untung. Masa duduk, rugi. Masa baring, gulung kapet. Jadi yang pertama, tafakur. Allah Akbar. Inilah yang karena selalu diabaikan inilah ajaran agama yang seperti ini. Tadakur. Yang pertama itu disebut tadakur. Tadakur. Alladzina yadhkuruna Allah. Tadakur. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka berpikir, tafakur tentang penciptaan munafikul samawati wal ardh, ciptaan langit dan bumi. Jadi yang kedua, tafakur. Nah, gabungan antara tadakur dan tafakur itulah bila orang sudah boleh menggabungkan antara tidak terpisah. Tadakurnya digabungkan dengan tafakur atau tafakur yang dapat melahirkan tadakur, menyatu ini. Jadi bukan hanya hebat dari segi tadakurnya, juga bukan hebat hanya dari segi tafakurnya, tapi kedua-duanya. Itulah sifat ulul albab. Sekarang, kalau kita disuruh tafakur, begitu, kita menggunakan apa nih agaknya? Dalam diri kita ini apa agaknya alat yang Allah sediakan buat kita untuk kita mampu tafakur? Otak, bukan akal. Otak, mukhun, bukan akal. Akal itu kaitannya dengan jiwa. Kalau pikir kaitannya dengan fisikal kita, dengan otak. Otak kan sifatnya fisikal. Otak ini bersifat maknawi atau fisik. Otak itu bersifat maknawi atau fisik, bersifat fisikal atau bersifat rohani. Otak. Fisik itu banyak pakar otak tuh. Banyak pakar otak, belah lah yang selungguk apa semangkuk yang tergubur tu lah. Kalau dituangkan mangkuk kan macam bubur. Itu otak. Nih alat untuk tafakur. Allah letakkan itu karena otak punya fungsi yang luar biasa untuk tafakur. Di situlah letaknya IQ orang kata. So kecerdasan intelektual. Nih. Tafakur itu menggunakan otak, memanfaatkan kecerdasan intelektual kita, IQ. Semangat tadakur itu tidak menggunakan otak. Dia menggunakan kedalaman. Oke lah kita gunakan hati lah istilah kita. Gunakan hati. Yang sebenarnya itu lebih kepada penggunaan akal. Kalau akal itu kerja hati. Ya, tadakur ini menggunakan kecerdasan spiritual. Jadi bila kedua-duanya ini berjalan serentak, berfungsi serentak, dalam bahasa Arab dipanggil yakni talazum, talazim, serentak, tidak terpisah, maknanya secara sama-sama ya secara kita. Maka orang itu disebut ulul albab. Orang yang kuat tafakurnya, orang kata akan jadi pemikir, menjadi cendekiawan, jadi saintis, menjadi macam-macam lah. Yang kuat tafakurnya.
Orang yang kuat tadakurnya banyak, oh dia akan menjadi ulama besar, kuat wirid, wali. Itu kata wali. Dulunya hanya apa? Di masjid saja. Tadakur. Sekarang coba kalau orang yang dikiranya kuat, tafakurnya tak ada. Oke, tahu oke. Puasa ini kami tak pernah tinggal. Mulai tak pernah tinggal. Zikir bukan main panjang. Kemana-mana bawa tasbih. Tak cukup tasbih yang 100 apa namanya ini tapi 10.000 per jamnya. Tapi tidak ada Tafakur. tafakurnya, tak berfungsi, IQ-nya rendah. Dia macam Ferida. Kalau tak mau macam tu. Dia istilahnya hanya ingin mencontohi malaikat. Kan? Jadi apa namanya? Ini tugas ubudiyahnya. Tafakur ini jadi tugas ubudiyah. Yang ini tugas khilafah. Kita kan ada dua tugasan kan. Pertama tugas ubudiyah, memperhambakan diri, bagaimana sikap kita pada Allah, memujinya, mematuhi perintahnya. Yang kedua inilah jangan diabaikan, tugas khilafah. Kita dilantik oleh Allah menjadi khalifahnya, mentadbir alam semesta. Itu Allah kata, aku dah jadikan bagi kamu bumi ini mudah, terukailah dia. Nah, untuk menerukai bumi, lagi mendapatkan rezeki Allah. Ya Allah letakkan dalam perut bumi, di hutannya, di lautannya. Menggunakan tadakur atau tafakur? Tafakur. Kan? Kita ingin menerukai, buatlah orang yang menggali bumi, nak keluarkan minyaknya. Mana boleh hanya dengan tadakur? Allahumma ya Allah, keluarkan minyakmu, ya Allah, minyak dah habis tahu. Baca salawat 6 kali keluar minyak. Mana ada? Baca rame-rame apa namanya ini istighfar, umpamanya satu malam seluruh negara, esok tiba-tiba ada wujud jalan raya. Tak mungkin. Untuk memakmurkan bumi, kita mesti meningkatkan tafakur, menggunakan IQ, belajar itu, belajar ini, dan ini objeknya apa nih tafakur ini? Dalam ayat tadi objeknya apa? Objek dalam tafakur tadi, dalam ayat Ali Imran tadi itu. Objek. Apa objek? Makhluk ciptaan Allah. Kan ayat tafakur nafal kisamawat. Jadi objeknya yang sini yakni ciptaan Allah nih. Ini objeknya ciptaan Allah, khalqullah, makhluk lah. Yang ini objeknya makhluk. Yang Allah suruh pikirkan makhluknya, bumi, langit dan isinya. Yang di sini apa objeknya? Tadakur. Allah, khaliqnya. Lain. Jadi orang yang paling sempurna inilah orang yang dapat memadukan kedua-duanya. Pandai luar biasa, macam-macam ilmu tahu nih katalah. Ilmu ekonomi tahu, ilmu apa namanya, accounting tahu, ilmu arsitektur tahu, ilmu undang-undang tahu, ilmu bumi, ilmu langit, ilmu air, ilmu pokok tahu semuanya. Tetapi hatinya kosong, tidak kenal Allah. Oke, agak-agak orang macam ini kalau jadi pemimpin dunia, jadi korun ya orang. Pakar ekonomi, tapi tak takut dosa, boleh dilatih jadi gabungan negara? Tak boleh. Atau kata, orang kuat ibadah, kuat sholat, kuat zikir, Quran hafal, kan? Doa panjang, panjang sungguh. Tapi tak ngerti langsung tentang ekonomi. Kita nanti jadi gabungan negara, kirim salam. Jadi Allah mau kedua-dua itu baru ulul albab. Dan ini telah Allah peringatkan 14 abad yang lalu. Tapi karena tidak diamalkan, orang dulu berjaya. Orang dulu boleh susah nggak bezakan orang dulu pada zaman Nabi ini. Ini sebenarnya ini ulama, paham atau semua apa nih? Abu Bakar kan khalifah. Coba kalau tengok Abu Bakar, Umar katalah seorang politician yang hebat Umar. Ini
Macam mana? Khalid bin Walid ini sebenarnya panglima perang. Atau sebenarnya waliullah nih. Sebab biliknya panjang, ibadahnya hebat, tapi dia berada di medan perang, macam singa kelaparan. Jadi susah nak membesarkan orang ini pada zaman Nabi ini, karena mereka tahu mesti kedua-duanya ini. Kita tidak ada kuat sini, ini tak kuat. Karena ini kuat, ini lebih malah lagi antara yang milih jalan ini dengan yang milih jalan ini saling salah menyalahkan. Ya Allah, dengan dunia ini boleh bahagia hanya dengan panjang wirid, kata yang ini. Kata ini, kamu pikir rajin cari dunia, buat itu boleh bawa mati. Wah, dua-dua itu masih kurang. Yang hanya kuat ini, tak ada ini, kurang. Yang kuat ini, tak ada ini, kurang. Kedua ini kena dimiliki oleh orang Islam. Barulah ulul albab. Kalau tidak, baru amal albab. Betul lah, Quran ini Allah kalau difahami dari awal-awal lagi, tidak ada orang yang saling menyalahkan. Tengok kadang-kadang. Minta maaf ya secara umum lah. Saya tak kata secara umum. Mungkin yang belajar, yang balik pada Timur Tengah 16 tahun, karena banyak menguasai ilmu-ilmu tentang ini kan, syariah, ilmu ini, surga, neraka, halal, haram. Ya seakan-akan mungkin memandang remeh, memandang sebelah mata bagi pada kawannya yang balik pada barat umpamanya. Kenapa nih wah belajar apa? Oh, saya belajar inilah pokok, saya belajar ulat, saya belajar kuman, saya belajar besi. Yang balik dari barat pun kadang pandang dengan mata sebelah juga. Punya cukup pada negara kamu hanya perlu halal haram halal. Masing-masing merasa dia betul. itu semua bahkan dua-duanya kurang, baru setengah. Yang ini namanya manusia setengah, ini pun manusia setengah. Sepatutnya, kalaupun kita manusia setengah, untuk mencukupkan yang setengah, terimalah yang sebelah. Kalau jadi itu, jadi bergabung jadi satu. Oh iyalah betul lah. Allah punya kelebihan yang saya tak ada. Apapun, coba kita bersatu. Maju negara, maju bangsa. Tapi kadang-kadang tidak dipahami. Sebab dia pikir Islam hanya suruh tadakur saja, tafakur tak ada. Ingat ya, yang Allah suruh tafakur tadi apa objeknya? Makhluk, penciptaan bumi, langit dan isinya. Wa yatafakkarun. Adakah kita pikirkan maknanya yang penting berfikir? Allah suruh pikirkan bumi, langit dan isinya. Apakah maksudnya yang penting kita telah berfikir, telah mikirkannya? Kan Allah suruh memberikan penciptaan bumi langit dan saya sudah pikir sudahlah, mana sudah. Oh tidak, kita berpikir mempelajari hingga peringkat Allah kata Subhana Rabbana ma khalaqta hadza sampai satu peringkat hingga kita tidak melihat sesuatu yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Atau kita belajar hingga sampai itu peringkat kita nampak kebaikan hikmah di setiap ciptaan Allah. Jadi kalau kita itu kita tak kerti lah nak komplain ciptaan Tuhan. Bahkan di bawah saya katakan kalau kita tengok mangga yang kita tanam busuk semuanya pun kita hanya subhanallah. Kuasanya Allah. Tak ada rasa tak suka karena yang nampak kuasa Allah, bukan masalah suka tak suka. Kan kita biasanya melihat ciptaan Allah ini bukan atas dasar bukan tafakur. Tapi kita melihat ciptaan Allah itu berdasarkan suka tak suka. Kalau mangga itu manis, suka. Alhamdulillah. Kalau busuk, mana aku tanam. Mana aku tanam. Habis sekian banyak, nama ya mangga mana lagi? Nama mangga itu mana lagi? Nama aja harum manis, api
Karena dia tak suka, akhirnya seakan-akan Allah mencipta mangga tadi tak ada hikmahnya, tak ada. Jadi seakan-akan kita kata, ya Allah, pasal apa kau buat benda yang tak manfaat ni? Kan dia tak payah buat, memenat saja. Coba, kalau kita sampai cakap begitu, walaupun itulah mati dosa dalam sekalian, kita tak boleh komplain ciptaan Tuhan. Orang ulul albab tidak melihat busuknya mangga, tidak melihat masaknya mangga, tapi melihat ayat, kan la ayatil ulil, nampak kuasa Allah yang Allah tunjukkan kepadanya melalui busuknya mangga, sehingga dia kata subhana rabbana ma khalaqta. Tengok yang manis, subhana. Kedua-duanya, tak kira yang masak atau yang masam atau yang busuk, membuat dia makin makin kuat itu. Itu ulul albab. Jadi cara melihat dunia bukan atas dasar suka tak suka. Kalau atas dasar suka tak suka itu maknanya bukan tadakur, bukan tafakur ya. Kalau suka tak suka itu biasanya apa namanya nih faktor yang menyebabkan. Faktor yang menyebabkan orang itu suka tak suka biasanya apa? Otak, hidung, telinga, hati. Biasanya apa? Hati masih terlalu umum. Hawa nafsu. Nah, itulah dia punya motor penggeraknya, izin penggeraknya, itulah. Suka tak suka itu semuanya muncul daripada hawa nafsu. Hawa. Tapi adakah hawa nafsu itu semuanya terkutuk? Tidak. Kita suka benda itu, katanya. Kita suka kita lapar dan kita suka nak makan, itu pun hawa nafsu. Ya. Kita ingin bekerja karena ingin memenuhi segala keperluan hidup, itu pun hawa nafsu yang mendorongnya. Ada orang ingin membeli sesuatu dengan cara mudah, kemudian mencuri, itu pun hawa nafsu. Maknanya kalau sebut hawa nafsu, al-hawa, sebenarnya belumlah boleh kita kata ia tercela. Kalau sebut hawa saya belum tercela. Karena ia masih bersifat apa ya? Hawa nafsu ini ada yang tercela, ada yang terpuji gitu lah. Bergantunglah pada. So itulah ulul albab. Jadi bertakwa kepada Allah, menjaga diri daripada azab Allah. Bagaimana caranya? Inilah rajin tadakur. Tadakur ini jamaah sekalian, objeknya Allah ya. Sudah jangan, dan dia gunakan apa namanya? Hati. So itu jangan gunakan fikir lagi. Orang sudah tadakur, jangan gunakan fikir lagi. Baik, kalau kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya zikir atau tafakur? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tafakur atau tadakur? Zikir. Tadakur ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi objek tadakur apa? Allah kan? Allah. Tadakur itu menggunakan apa? Hati kan? Lebih kepada hati kan? Itu kerja hati itu. Kalau kerja hati, jangan lagi kita gunakan fikir. Dia sebut Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah Besar itu cantik ya. Allah Maha Besar. Dikir bukan macam itu. Zikir itu dengan hati. Jadi ketika kita menyebut Allahu Akbar, kita sudah kenal, kita sudah tahu, kita sudah paham akan kebesaran Allah. Kefahaman kita atas kebesaran Allah itu kita peroleh melalui tafakur dahulu. Sebab itu kena masukkan dahulu maklumat tentang kebesaran Allah, maklumat tentang kesucian Allah, maklumat tentang kasih sayang Allah. Dalam faham betul, simpan dalam memori. Begitu Allahu Akbar, nanti keluar dengan sendirinya. Bukan Allah baru nak fikir. Allah Maha Besar. Besar. Ya, sampai bila-bila kita tak pernah tadakur. Bila tadakur itu kita tidak lagi memfungsikan apa namanya otak. Otak itu fungsinya ketika kita coba nak memahami Allah Maha Besar itu macam mana ya. Itu baru tafakur. Allah itu Maha Pengasih. Apa yang tanda kasih? Bila kita dah dapat maklumat sebanyak, simpan dalam
rapi dalam memori. Bila sebut saja nanti Alhamdulillah, keluar dengan sendirinya. Jadi bukan baru nak memikirkan bagaimana besarnya Allah ketika menyebut Allahu Akbar. Ya. Itu artinya zikirnya mesti tak khusyuk lah. Tiap hari seperti yang saya katakan tadi lah. Tiap hari. Masa solat, baca Al-Fatihah, saya katakan kan. Baca Fatihah mesti betul kan? Karena Fatihah adalah rukun. Ya, memahami maknanya kena betul. Baca mengikut tajwid kena betul. Pastikan semua itu sebelum sholat. Bahasa saya, belajarlah tajwid sebelum sholat. Bukan masuk sholat baru belajar tajwid. Pasti tidak khusyuk. Allah, itu belajar tajwid masa sholat. Belajar sebelum. Bila sebelum sholat itu tajwid sudah mantap, masuk sholat, baca Fatihah dan sholat, dah tak ingat tajwidnya karena dah lepas kan? Dah lepas. Maknanya pun jangan belajar makna Fatihah semasa sholat. Pasti tidak khusyuk. Memahami makna Fatihah sebelum sholat, memahami maksud Fatihah dalam sholat, betulkan bacaan Fatihah sebelum dalam sholat. Memang tak akan sholat lagi. Dia tidak sedang sholat, dia sedang belajar tajwid. Sebab itu ada mungkin dinas sholat lupa ulang. Akhirnya terbayang mulut ustaz yang mengajar. Bukan baca Quran dengan tajwid tak penting, tapi belajar semua. Dah fasih, dah hatam, dah hebat, dah expert. Solat saja dah tak ingat, tak fikir lagi tajwidnya karena sudah lepas kan. Makna sudah tak fikir. Yang dipikir apa masa Fatihah? Kalau kita solat, kalau bukan tajwidnya, kalau bukan makrosnya, kalau bukan maknanya. Kata Nabi apa? Yang patut kita pikirkan ketika sedang baca Fatihah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Betul kan? Masa Fatihah Nabi kata, orang yang baca Fatihah masa salat, mana dia sedang berdialog dengan Allah. Kita kata Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab. Kan begitu kan? Hamdani. Jadi kita betul-betul dapat merasakan yang kita sedang berdialog. Bukan monolog. Kalau kita nak ingat terjemahannya, nak ingat bacaannya, kita sedang monolog. Anda tidak sedang berdialog, Anda tak tahu apa baca. Pastikan betul tajwidnya, fahamannya sebelum sholat. Itu kena selesaikan dulu. Sholatnya sudah, saya nak bercakap dengan Allah. Sudah. Dan itu khususnya luar biasa. Itu lama-lama akan jadi khusus. Itu betul-betul zikir itu. Kan sholat itu zikir. Kan? Ini sholat baru belajar tajwid. Makna itu Ustaz. Nak belajar makna bacaan sholat semasa sholat. Sebenarnya sebelum. Sehingga sholat aja kita dah tak fikir tentang makna. Seakan macam jamaah lah. Mungkin pada bahasa Jepun takkan sini baca pun artinya terjemah. Orang yang dah faham bahasa Arab takkan sini cakap Arab hati menterjemah bahasa Melayu. Orang cakap Inggeris takkan mula cakap Inggeris hati bukan. Sudah macam bahasa kita. Sudah macam itu. Kalau dah macam itu, insya-Allah sholat kita tidak akan lagi diganggu dengan tajwidnya lah, dengan maknanya lah. Sebab sebut Allah Akbar, nyakut sama. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengar, Allah sedang menjawabnya. Dan itu pasti khusus. Lama-lama akan mudah khusus. Dalam semua bacaannya, bukan hanya dalam Fatihah. Mungkin nanti dalam tahiyat pun. Kalau tidak nanti dan saya pernah cakap di kampung tempat saya dulu, tak tahu lah orang itu nampak nak berumur tapi Allah
contohnya dia masbuk. Jadi kurang 2 rakaat. Jadi yang lain sudah habis sholat kan. Dia di belakang. Dan belakang apa seorang boleh baca kuat pula kan pelik. Jadi yang lain pun tengok. Coba baca itu sampai pejam mata. Tidak betul ke baca. Lepas lah oke, jalan oke, muka tak ada. Kalau tanya orang pun tak ada kata lah, apa kata Jumat Assalamualaikum. Lo juga salah tak ada assalam. Bila salat mesti gugup tu. Saya kan bilang Penuh ekspresi. betul. Al-Tahiyatul Mubarakatus. Ya Allah Akbar. Itu ya ulul albab yang dapat menggabungkan antara tadakur dan tafakur. Tadakur itu tugas ubudiyah, objeknya Allah. Yang dipikir ya ingat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Esa, Allah Tuhan satu dan lima. Allah itu yang beri rezeki, Allah itu yang menawarkan surga neraka, Allah itu tujuan hidup kita. Itu tadakur itu. Bukan ingat yang sudah Allah itu tujuan hidup kita, Allah itu yang menggerakkan kita yang tak berfikir yang lain. Adapun nak mau yang tafakur objeknya, oh ini ciptaan Allah macam mana yang boleh macam. Allah hendak memperkenalkan siapa dia yang kita suruh mengingatinya itu melalui ciptaannya. Jadi ciptaan Allah itu adalah ayat Quran kata. Atau dalam ayat yang lain ayat Allah ini namanya alam kan Rabbul Alamin kan. Apa mana alam ya? Ayatnya apa ya? Ayat. Bahasa Melayu. Ayat. Quran pun ayat kan? Quran pun ayat, alam pun ayat. Bukti. Tanda. Sesuatu yang menjadi tanda yang menunjukkan kita kepada pada sesuatu lah. Contoh hanya saya buat lah. Baik saya buat itu tujuan ataupun hanya tanda. Saya buat. Mana yang lebih penting? Saya buatnya atau tujuannya? Tujuan. Katakanlah kalau kita nak beli Johor Bahru, yang penting sampai ke Johor Bahrunya atau saya buatnya? Kan? Mesti tujuannya kan? Tapi ada orang yang tahu tujuannya Johor Bahru. Terpesona dengan signboard karena cantiknya. Tapak guna gambar. Sampai besok tak sampai Johor Bahru. Tahu apa maksudnya? Alam dari sini apa? Tujuan ataupun hanya tanda? Atau hanya signboard? Tujuan. Alam nih. Ini alam nih, bumi, langit, siang, malam, kereta, pakaian. Itu hanya bukti. Allah kata bukti. Kan? Ayatin liulil albab kan. Sesungguhnya penciptaan bumi, langit, Allah kata itu hanya ayat. Itu signboard. Memang menarik. Tapi janganlah kita terpesona hingga lupa akan Menciptanya. tujuannya kan pergi Johor Bahru, jumpa Allah istilahnya. Terpesona dengan signboard karena bukan main cantik. Cantiknya, ambil gambar hidup. Ya, bagi masa berjam-jam berhari-hari pun tak akan ibarat itulah. Tujuannya ke akhirat, jumpa Allah, terpesona dengan kehidupan di sini. Ya, habis. Kan ada kan yang saya buat yang mempesona. Orang menarik sehingga tak nak bergerak itu. Sekarang dah tak ada nampak. Dulu di Alur Gajah ada. Di simpang Alur Gajah bulatan kecil, bukan Alur Gajah tu. Itu saya buat dia tu terpelik di Malaysia. Anak saya masih kecil pun pelik, gelap-gelap. Karena saya buat dia. Kan situ sebenarnya kalau ada tulisan okeylah ke sana mana mungkin disudahlah buat linggi ke di sana air keruh kan itu aja kan budget tanah. Kan memang ada gitu. Di situ apa tulisan? No, Makkah sekian kilometer. Los Angeles. Moskow. Dia macam tu di pesing pun. Sampai anak saya waktu yang sekolah menengah waktu ingat.
kurang satu tulis apa ke atas tulis Sidratul Muntaha ke atas. Itu orang Alur Gajah. Sekarang tak ada. Memang pelawak itu. Saya buat paling pelawak di Malaysia di Alur Gajah. Di simpang yang kalau buat yang kecil. Sekarang sampai juga tak ada lagi. Hampir dia tahu betul. Ada kesan Alur Gajah ditunjukkan Los Angeles sekian ribu kilometer. Maka sekian ribu Tokyo sekian. Moskow. Tinggal satu kasusnya ke atas Sidratul Muntaha. Dan ramai orang ambil gambar pula. Itu terpesona ya. Jadi ini ayat Allah bumi langit isinya itu tanda. Itu macam signboard lah. Memberi panduan kepada buat kita untuk mencapai tujuan hidup. Itu kena pahami betul-betul signboard itu. Tahu itu memahami. Secantik manapun, sejelas manapun saya buat, kalau kita tak paham, sesat. Ada tulisan guru. Oh, seremban guru. Tiba-tiba karena tak paham, tak sampai. Jadi Quran adalah ayat. Bumi langit adalah ayat. Ayat apa namanya? Sign, bukan sains. Dalam Quran dalam Quran ini ada sains lah. Sains. Ada. Dalam Quran sains. Ada ya? Tentang bumi dan langit. Tapi Quran bukan buku sains. Quran buku sains. S-I-G-N. Kena di apa saya dalam Quran? Betul lah Quran yang ngajar sains adalah ini tentang zoologi, ini tentang botani, ini tentang geografi ini. Ya betul, tapi Quran bukan buku sains lah. Dia sains. Sebab itu kena diperlakukan. Walaupun kita belajar matahari, belajar ayat kauniyah, ayat itu, ayat pokok, ayat hati, ayat penyakit, itu hanyalah sains. Jadi kena dijadikan macam tadi lah. Signboard tadi lah, namanya signboard. Jangan terpaku di situ. Terpesona. Ya ulil albab alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Sudah pastilah memang ulil albab. Artinya apa ya Mas sekalian? Kalau orang itu hanya kalau hanya tafakur saja, tak ada iman, mana bukan ulil albab. Sehingga ramai saintis-saintis yang etis. Saintis tapi etis. Karena tadi ini orang beriman yakni orang yang menerima kedua ini. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan ke atas kamu peringatan. Dzikron dalam bentuk nakirah ya Mas sekalian. Bila dalam bentuk nakirah maknanya pertama dia tidak merujuk pada satu perkara. Dzikron itu ini indefinite noun. Dzikron, tidak ada alif lam, bukan ma'rifat. Sehingga maknanya tidak merujuk pada satu benda, bukan satu peringatan tapi macam-macam peringatan. Sehingga peringatan yang Allah turunkan kepada kita ini sangat banyak. Satu. Yang kedua, dzikron dalam bentuk nakirah membawa makna ta'zim. Ta'zim. Apa ta'zim ya? Agung. Jadi peringatan yang Allah turunkan bukan benda remeh-temeh, tapi benda yang sangat agung, sangat mulia. Sangat mulia. Saya beri satu contoh. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad dalam Quran. Contohnya ya. Ini cara memahami Al-Quran. Ya. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Toha. Surah 20 ayat 114.
Ayatnya 114. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maka maha tinggi Allah. Allah itu Al-Malik, Al-Haq, penguasa, raja, Al-Haqqu yang maha benar. Allah ingatkan pada nabinya, wala ta'jal, dan jangan engkau tergesa-gesa wahai Muhammad bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Ayat ini turunkan karena ketika Jibril turun bawa wahyu, Jibril belum habis menyampaikan wahyu, Nabi sudah nak mengikutinya. Dan itu karena Nabi ini ya sangat sangat tertarik dengan wahyu, takut nanti Jibril balik, Nabi belum hafal. Jadi Nabi pikir macam mana, jadi kena ikutilah. Satu ayat, dua ayat belum habis, Nabi dah nak ikut. Ya, itu karena Nabi selalu nak sangat menghafalnya, atau mungkin Nabi ada khawatir nanti jika Jibril balik tapi Nabi belum hafal. Lalu Allah tegur, Muhammad, la ta'jal bil Qur'an. Janganlah kamu tergesa-gesa nak baca Al-Quran. Dengar ajalah dulu. Jibril datang kepada kamu Al-Quran, dengar aja dulu sampai habis. Min qabli ayyubda ilaika wahyu. Sebelum ditunaikan atau dilaksanakan kepada kau wahyunya. Jadi kalau Jibril aku utuskan kepada kamu membawa 5 ayat, biarkan Jibril membaca kepada kau 5 ayat. Kamu dengar. Lepas itu nanti kamu boleh ikuti. Jangan baru sampaikan 1 ayat kamu nak ikuti. Jadi makanya berlawan dengan Jibril. Ya mungkin karena Nabi takut lupa, nanti jika Jibril dah balik, berapa kan bingung. Rupanya Allah malah tegur. Dengar saja, kalau 5 ayat, biar sampai habis dulu baru kamu ikut. Gitu. Dan Allah ajarkan doa pada Nabi. Ini doa Nabi. Doa yang Allah ajar pada Nabi. Tidak dibaca. Waqul, dan katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ini bukan doa tadika ya, orang yang baca tadika. Yang mak tadika dah tak baca. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah oleh engkau padaku ilman, ilmu. Pendek ya, Rabbi zidni ilman. Setiap berdoa tolong doa ini jangan tinggalkan. Zidni, Rabbi zidni. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu. Tengok ya, kalimat ilman di situ nakirah. Betul? Ilman nakirah. Indefinite noun. Bukan Rabbi sini al-ilman. Tidak ada alif lam. Bahasa Arab bila tak ada alif lam, namanya nakirah. Indefinite noun. Kenapa Allah suruh Nabi kata Rabbi sini ilman, bukan al-ilman? Nah, bentuk nakirah ini paling tidak ada 2 ini. Maksudnya. Pertama, karena kalimatnya ilman menunjukkan bahwa ilmu yang Allah suruh Nabi memohon padahal itu ilmu yang sifatnya umum, tidak tertentu. Bukan satu ilmu. Apa sih? Yang penting Allah yang ajar. Jadi tidak menentukan jenisnya apa, berapa banyaknya, tak. Yang mana yang Allah suruh Nabi minta banyak dan macam-macam. Itulah ilman. Yang kedua, ta'zim. Untuk menunjukkan betapa agung, betapa mulianya ilmu yang diminta. Betapa bernilainya ilmu yang diminta. Itu makna nakirah. Itu tidak ada dalam terjemahan. Sebab terjemahannya pasti, wahai Tuhanku, tambahkan pada aku ilmu. Itu saja. Kalau ditukar jadi al-ilma sekalipun, kata Rabbi zidni al-ilma, pun terjemahnya, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu juga. Jadi ada al-ilma dan ilman, maknanya sama. Tak. Ilman pertama bukan umum. Makna yang diminta bukan satu-satu ilmu, bukan 2, macam-macam, dan banyak. Kalau 10 pun, ya 10 macamnya. Bukan hanya 10 dari segi jumlahnya.
dan ta'zim. Ilmu yang Allah suruh Nabi minta bukan ilmu yang remeh-temeh. Bukan sekadar ilmu macam mana nak buat itu mayam. Tak perlulah. Takkan minta ilmu Allah, minta Robi sini iman, terbayang ilmu nak buat putu mayam. Remehnya. Ilmu yang tinggi. Ya, ilmu yang tinggi. Nah, kembali pada ayat yang sedang kita pelajari. Jadi dalam surah apa namanya ni? At-Talaq. Ayat 10 itu kan qad anzalallahu ilaikum dzikra. Bukan adzikra. Dzikra. Maknanya peringatan yang Allah berikan pada yang Allah turun itu sangat banyak. Bermacam-macam. Karena nakirah kan. Yang keduanya, peringatan yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang agung, yang mulia, yang besar. Tidak ada peringatan yang remeh-temeh yang Allah berikan pada kita. Itu bila Allah sebut dalam Al-Quran, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, itu perkara yang besar, bukan remeh. Walaupun mungkin ilmu fiqh membagi ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh. Yang diperintah ada yang wajib, ada yang sunat, yang dilarang ada yang haram, ada yang makruh kan? Itu pembagian fiqh. Tapi bagi kita sebagai orang mukmin dalam mengamalkan, mematuhi perintah dengan Allah, jangan terlalu melihat ini wajib atau sunnah. Peringkat mengamal. Kalau peringkat memahami, kita disuruh ini wajib. Wajib itu mana kena buat. Kalau tak buat, ini sunat. Sunat itu maknanya elok dibuat. Yang wajib mesti buat. Itu pemahaman dari fiqh. Tapi bila kita nak mengamalkan, jangan terlalu jangan terlalu mengambil kisah tentang wajib dan sunat. Selagi ada suruhan, buat. Nah, itu maksud saya. Wajib ke, sunnah ke, selagi ada suruhan, buat. Larangan demikian juga. Selagi ada larangan, tinggal. Walaupun ia hanya makruh, gitulah. Kenapa? Karena suatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, walaupun menurut kita hanya sunnah, itu perintah yang dzikron. Apa dzikron tadi? Peringatannya apa tadi? Oh, dia. Enggak, selain banyak. Yang kedua, agung, besar. Mana tidak ada benda yang Allah perintahkan pada kita, walaupun kita kata sunnah, melainkan ia perintah yang besar. Tak ada yang remeh-temeh. Itulah maksud saya. Jadi kalau kita melihat semua perintah Allah itu besar, dahsyat, mulia, tidak ada yang remeh-temeh. Bahasa Costa Rica tidak ada yang sepele. Sepele itu bahasa Costa Rica. Akhirnya kita buat. Jadi yang penting asal perintah ada perintah saya buat. Mau sunat ke mau. Tapi kalau nak belajar memahami fiqh, ialah perlulah ini wajib, ini sunat. Kenapa kita kena tahu ini wajib, ini sunat? Nanti keutamaannya. Kalau masa tak cukup, ya wajib sajalah. Jangan sunat dahulu. Itu apa manfaatnya, itu faedahnya kita tahu mana wajib, mana sunat. Tapi kalau kita masih punya masa nak melakukan, tak kiralah mau wajib atau mau sunat, asal ada perintah. Itu maksud. Kenapa saya guna kata itu? Karena apa yang Allah perintah kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita itu dzikron. Dzikron ini. Isim nakirah. Dan salah satu makna isim nakirah menunjukkan bahwa peringatan Allah itu, perintah Allah itu semuanya besar belaka, agung belaka. Kalau perintah orang mungkin ada, tak apalah, kecil ya, malas tak payah buat. Tapi ini Allah. Coba kalau kita beramal Quran itu seperti ini, berusaha untuk sentiasa buat apa yang Allah suruh, walaupun mungkin sunat. Berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah meninggalkan, apa yang Allah tegak, walaupun ia hanya
makruh. Betul-betul ulul albab lah. Begitu semua. Saya bagi satu contoh. Ini mungkin ini contoh yang mungkin sudah sangat banyak orang mengabaikannya. Memang tidak apa kalau kita belajar fikih dia tidak wajib. Tapi ingat ini bukan masalah fikih wajib atau tak wajib. Ini masalah perintah Allah gitulah. Sedangkan Allah kata, ini zikron. Ini besar nilainya bagi kamu. Walaupun Allah tidak mewajibkannya. Sebab kadang-kadang begini yang sekalian, kadang-kadang kita nih nak buat surat Allah ni kadang-kadang kita dipengaruhi oleh apa namanya? Kita dipengaruhi oleh rasa dosa atau tak dosa. Kalaulah saya tak buat dosa, buat. Kalau tak buat pun tak dosa, tak apalah. Itu kalau sunnah tu tak kisah karena apa? Tak buat pun tak apa karena dia tahu tak. Itu bahaya bagi saya rugi. Ya, kalau dah peringkat beramal jangan begitu berfikirnya. Ya, punya. Itu kalau ditanya apa sunnah? Sunnah itu perkara kalau di apa namanya buat dapat kalau tak dibuat tak dosa. Tak dosanya kuat aja. Sunnah itu perintah Allah yang bila kita buat tapi kalau tak buat apa tak dosa, tak dosa. Sehingga orang rasa tak. Dia bukan masalah salah ataupun betul ya meninggalkan sunnah. Masalahnya untung atau rugi. Tuh. Bukan masalah betul atau salah ya. Wah kalau buat ya Allah pahalanya besar. Di akhirat nanti baru Allah apa kenapa dulu aku tak buat sebenarnya. Rupanya besar pahalanya. Ada peluang, ada kemampuan. Kenapa? Kenapa kita buat? Yalah tak buat saya ingat pasal sunnah aja. Sunnah aja bukannya wajib. Jadi akhirnya motivasi diri kita yang kita jadikan motivasi untuk motivate diri kita nak buat itu wajib atau sunnah? Oh, itu bahaya. Kalau wajib kenapa? Ya, kalau tak buat dosa. Akhirnya kita pun semangatlah buat. Tapi kalau sunnah, ini sunnah dia. Sunnah airnya wajib. Dah lama buat air wajib. Nah, kenapa baru tahu sekarang? Itu paling rugi. Saya tak kata betul atau salah ya. Kalau betul salah atau dosa atau tidak, ya memang tak dosa lah. Ya, ini bukan cerita itu. Cerita rugi atau untung. Dan ruginya sangat besar bila orang mengabaikan, meninggalkan amalan sunat. Di akhirat. Coba kajian, saya nak bicara satu contoh aja mas ya. Agak-agak lah. Zakat hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib. Dan kita akan melakukannya biasanya apa yang motivate diri kita untuk bayar zakat. Jangan-jangan karena wajibnya. Sebab kalau tak buat dosa. Neraka. Wakaf bisa bila walaupun jumlahnya tidak sebanyak zakatnya. Oh, dia bayar zakat 10.000. Dia wakaf itu sebenarnya hanya 2.000. Kalau wakaf wajib atau sunat? Sunat. Sunat. Kenapa kita buat? Tak apalah, sunat je. Tapi tengok. Pahala zakat berapa kali? Allah bagi pahala berapa kali? Sekali kan? Itu pun istilahnya kalau kita bayar zakat, sebenarnya kita hanya bayar hutang. Maknanya ada dua kewajiban itu saja. Paling sekali mau kita berikan pada siapa pun zakat ini, asal ia termasuk orang yang berhak, pahalanya sama. Mau bagi fakir ke, mau bagi miskin ke, asal yang 8 orang berhak. Tapi wakaf, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak uang zakat, tapi pahalanya kita mati masih mengalir. Iya, zakat yang kita bayar, kita mati, pahalanya dah berhenti. Masa tua pun tak dapat pencen pahala dengan zakat mudanya. Tapi wakaf,
Dan zakat syaratnya banyak. Cukup nisab lah, cukup tahun lah, mesti pada orang tertentu lah yang menerima. Wakaf, amal zakat, wakaf perlu cukup tahun. Nah, perlu cukup nisab. Tak ada kan? Masya Allah. Walhal pahalanya. Coba kalau nak mengamalkannya apa karena sunat. Tak ada semangat beramal karena sunat. Pasti tak akan. Ini. Solat Isya wajib. Kita buat. Kenapa buat? Ya, tak buat dosa. Sebab itu kewajiban kan. Yang mulai sepertiga malam terakhir. Ganjarannya yang Allah Tuhanku. Malaikat Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, Allah sentiasa turun ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir. Dan Allah menawarkan bahwa siapa di antara kamu yang sedang meminta sesuatu padaku, aku akan berikan. Siapa di antara kamu yang ingin bertaubat, aku ampunkan. Siapa yang punya hajat, ya. Maknanya kalau dalam bahasa, okeylah kita gunakan bahasa yang lebih selamat, Allah sangat hampir dengan kita. Dan bersedia mendengar, mengabulkan apa saja. Dan itu Nabi tak katakan Allah lakukan itu ketika kita sholat Isya. Tak ada hadis yang mengatakan bila kamu sholat Isya Allah duduk dekat dengan kamu. Tak ada. Kalau itu ditinggalkan. Jadi masalahnya bukan boleh tak boleh, dosa atau tak dosa, bukan. Masalahnya rugi atau untung. Itu bila kita dah peringkat beramal ya. Kalau peringkat beramal, pikirkan untung atau rugi. Sebab itu buat saja selagi ada perintah daripada Allah. Walaupun hanya sunnah. Contoh sunnah yang sudah banyak orang tinggal. Contohnya banyak ya. Satu di antaranya yang mungkin dianggap macam biasa sekarang ini. Coba lihat ayatnya. Wah perintah Allah. Perintah Allah, dzikron. Besar, agung. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ini masih berkaitan dengan masalah keluarga. 233. Ayatnya panjang, maklum berada pada surah panjang, hanya panjang-panjang. Kalau dalam surah panjang, ayatnya panjang-panjang. Kalau dalam surah pendek, hanya pendek-pendek. Ya, tanya, ulah lewahan, satu ayat. Kalau sama, ayat 233 tengok. Wal walidatu, yang pertama, wal walidatu yurdi'na auladahunna aulaini kamilain liman arada ayyutim mardoa. Itu satu statement. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, hendaklah mereka menyusukan akan anak-anak yang dilahirkannya selama 2 tahun penuh. Bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Perintah menyusukan anak selama 2 tahun itu perintah Allah. Tapi kalau kita memahami dari aspek hukum hakam, hukumnya apa? Menyusukan anak 2 tahun. Wajib. Ya? Sunnah. Sunat. Kadang orang ini yang sekarang tahu ya, bila bicara tentang hukum hakam sampai sekarang di mana? Kan buat hukum hakam. Ini haram, ini kok, ini sehingga orang bilang, oh sunnah, pokoknya wajib. Saya dah terlanjur lama dah enggak. Betul sunnah. Tapi lagi sekali, kenapa sunnah? Karena bila kan dalam surat Al yang kita pelajari, bila ibu tidak mau menyusukan, kan bukan prinsip yang lain kan. Masalahnya ini perintah Allah. Jangan melihat sunat atau wajibnya. Selagi ia perintah daripada Allah, itu namanya dzikron. Maknanya ada manfaat yang sangat besar. Sekarang, agak-agak kalau dibuat kajian lah. Zaman sekarang lah. Atau di Malaysia lah.
agak-agak berapa persen ibu-ibu muda yang menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Kalau buat kajian, ibu muda. Berapa persen, bukan tak ramai, berapa persen ada? Ada 70%? Karena mungkin, saya tak kata mungkin karena kita dipengaruhi dengan pemahaman fikih kita. Bahan fikih itu betul, hukumnya sunat betul. Kalau ada pemeriksaan dan ada soal itu kita jawab itu pasti betul. Tapi masalahnya bila dah peringkat mengamalkan, saya katakan tadi, jangan terlalu dipengaruhi oleh pahaman fikihnya. Bila dah peringkat beramal, kita mesti ingat ini perintah Allah ke bukan? Perintah Allah, buat aja. Mesti ada hikmahnya. Kenapa? Semua apa yang Allah perintahkan pada kita, semua apa yang Allah larang pada kita, itu dzikr. Ada keagungan. Itulah maksud saya. Ya. Maklumat ini tak ada. Kami tak pernah tahu ini perintah Allah. Tak sama. Ya tak apa ya, masih sempat tahu tak apalah. Mana belum sempat kiamat. Tapi semua alhamdulillah yang ikut saya daripada dulu daripada masa tekankan yang saya tahu apa agak-agak yang jamaah yang saya yang depan saya yang di luar kan belajar bukan satu tempat kan, mesti banyak tempat kan. Saya sudah agak mesti yang dipelajari kalau ayat mesti bagian ini dan satunya yang benar betul. Maka saya coba menyampaikan yang tidak dipelajari sebelumnya dan itu perintah agama. Coba penekanannya mesti bab tak itu ya bukan tak penting itu usaha tapi sampai bila terus. Coba nanti kalau bila Ramadan apa tajuknya yang paling laris masuk Ramadan nanti kalau baru satu yang paling laris apa tajuknya atau soalan yang paling ramai apa termasuk yang ramai maksudnya yang di alam lumayan apa biasanya bila masuk Ramadan. Ini soalan musim-musiman mesti ada. Mungkin cerita tentang tarawih lah, 8 ke 20 lah, tarawih di rumah atau di masjid lah, tadi kalau hukumnya apa nanti mesti itu lagi. Itu habis. Tapi kalau apa nama bacaannya mesti apa nih, berarti nanti bitir nanti ada kunut atau tidaknya, itu tak habis itu. Lihat teman. Sebelumnya nanti ada bulan Sa'ban, ada lagi soalannya, memenuhi dunia maya. Ini 10 Sa'ban macam mana? Cukup jelas sekali dan diyakini. Kata kalau agama itu hanya dipahami dari betapa betapa sempit dan betapa sedikitnya ajaran agama. Gitulah maksudnya. Jadi saya ulangi, belajar fikih mustahab, iya betul. Sebab dalam Islam pun ada wajib, ada sunat, ada halal, ada haram, ada makruh kan. Itu kena tahu. Kena tahu tuh supaya kita nanti bila nak mengamalkannya, kita tahu mana yang lebih kita utamakan. Dipanggil fiqh abdoliyah. Oh, kalau itu saya utamakan yang wajib dahulu deh. Lalu yang sunat. Begitu, itu dari segi utamaan keutamaan. Tapi selagi kita ada peluang, contoh lah, satu hari Allah bagi 24 jam. Sholat wajib 5 kali, hanya makan masa 5 kali. Oke lah, kita bagi yang paling orang paling hebat 1 jam. 5 kali 1 jam kan, 5 waktu. Maknanya masih ada 23 jam. Oke lah, tolak tidur. Takkan masa yang banyak itu kita tak manfaatkan untuk sholat hanya karena dia sunat. Itulah maksud saya. Allah bagi kita rezeki banyak. Yang wajib 2,5%. Yang wajib. Kan? Sedangkan yang Allah berikan pada kita ini, walaupun yalah aku tak wajibkan kamu yang aku aja kamu dapat ya sudahlah. Tapi kalau kamu nak buat,
Walah, itu yang sunnah. Jangan kita tak beramal yang sunnah yang sunnah hanya karena dia sunnah. Itulah maksud saya. Selagi itu surat Allah pasti azim. Tidak ada yang remeh-temeh. Sedangkan mungkin arahan dan permintaan Tuhan Guru Agung itu pun semua rakyat mengikutinya dan merasa bersalah kalau tak patuh. Ini pula perintah Allah dianggap alah sunnah dia. Alah makruh ya bukannya haram. Ilmunya salah udah lama. Ternyata haram rupanya makruh. Itu cara beramal. Jadi tak pikir lagi lah. Tak pikir lagi ini sunnah, ini wajib, asal ada perintah ya. Yang penting asal ada perintah. Kalau tak ada perintah jangan mandai-mandai. Itu dah. Itu tolong digarisbawahi ucapan saya. Asal ada perintah itu penting. Tapi kalau tak ada perintah, ya itu dah paham-paham sendirilah kan ayatnya. Asal ada larangan, tinggal saja, walaupun hanya asal ada larangan, tinggal saja, walaupun hanya makruh. Inilah contoh ayat. Itu isinya semua itu banyak yang dilanggar. Masuk ke bawah. Ya, pertama itu sudah dilanggar. Dan kalau tanya dosa itu tidak dosa. Tapi maksudnya bukan dosa, rugi dan untung, gitu lah. Mematuhi perintah Allah ya Mas ya. Hanya sunnahnya paling ringan pun pahalanya besar. Gitu lah. Jadi bukan masalah betul tak betul dosa ataupun tak dosa. Untung atau rugi. Jadi biasa sangat rugi. 2 tahun kalau kata kami lain bagi siapa yang ingin menyempurnakan dosa. Baru 2 hari tukar jadi susu lembu. Sudah dulu istri saya, bukan saya paksa, saya pahamkan akhirnya mau. Kayaknya mau. Kebanyakannya ya, yang satu yang seperti betul-betul 2 tahun anak sulung. Dia kurang atau sakit lah hal itu. Tapi ya pasti lebih 1 tahun. Ini baru 2 hari nanti. Jadi karena ayat ini Allah suruh kita menyusukan anak itu ASI, susu ibu, bukan ASL, bukan ASLN, susu lembu New Zealand. Maaf ya, saya ulangi supaya saya tegaskan, bukan masalah dosa atau tak dosa. Bukan masalah haram tak haram, boleh. Kalau pertanyaan boleh tak boleh, boleh. Itu pertanyaan fiqh. Tapi saya tidak menyampaikan dari aspek fiqh, gitulah. Aspek pengamalan, aspek ubudiyah, gitulah. Kalau aspek ubudiyah ini, kalau betul itu jadi hal yang paling baik, dia tak kisah mau wajib ke, mau sunnah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia istiqomah. Itu orang yang ubudiyah. Tapi kalau hanya orang yang kuat pegang fikahnya, yang wajibnya utamakan yang sunnah. Wah itu susah bagi saya. Paham ya? Ya. Ya betul, tidak salah, tapi cara berpikir coba dibetulkan sedikit saja. Apa yang Allah suruh pasti ada manfaatnya. Kenapa Allah mesti suruh 2 tahun? Kan? Kenapa 2 tahun? Oke, satu di antaranya ya karena isu itu ya ini makanan paling sesuai, paling sehat untuk bayi. Itu sudah ketahui lah kan? Kan, menurut kajian kan. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa mesti 2 tahun? Coba. Kenapa Allah mesti 2 tahun? Tak cukup 2 bulan. Dan kenapa tidak 2 tahun 2 bulan? Wah, itu mungkin dokter pakai itu pun pening juga jawab. Coba kalau kenapa 2 tahunnya? Kenapa tidak kurang? Kenapa tidak 2 tahun setengah? Itu kaitannya bukan lagi dengan susu itu baik atau tidak untuk si baby. Itu kaitannya sudah kaitan dengan kejiwaan. Kaitannya sudah alam jiwa. Nah, itu lagi susah untuk memahaminya.
Maksudnya apa agak-agak ya, kesan apa namanya yang akan dialami oleh si anak atau bahkan oleh si ibu jika tidak menyusukan anaknya selama 2 tahun kurang banyak. Atau apa agak kesan yang akan dialami oleh si anak bila ibu menyusukan hingga 3 tahun. Itu luar biasa kesannya. Bukan dari kesehatan, bukan daripada baik atau tidak baiknya susu itu ya. Dari segi jiwa. Dan Allah itu maha kuasa. Seorang ibu baru mengeluarkan air susunya ketika ia hendak melahirkan anaknya. Itu luar biasa. Bila anak sudah 5 tahun, ya stop production. Itu Allah sendiri yang mengaturnya. Jadi seakan-akan Allah bagi tahu, wahai hambaku, aku nak bagi kamu anak. Sekaligus aku bagi rezeki untuk anak. Jangan kamu bakhil ya. Itu bagi saya Allah Akbar. Luar biasa lah. Ini bukan cita fikah ya, jangan kita ubudiyah. Itulah cita ubudiyah. Untuk meningkatkan kualiti kehambaan kita. Kan kita nih hamba. Agar naik kualiti dia, jadi tak terlalu fikir sangatlah. Tak kata tadi, mau wajib, mau sunnah, janji ada perintah. Tak fikir sangat sama ada haram ataupun makruh, janji ada larangan. Yang penting ada larangan, tinggal satu. Lainlah kalau perintah tak ada, larangan tak ada, namanya larangan Allah tak ada, perintah tak ada, namanya harus kan? Mubah. Yang mubah itu Allah terapkan kepada kita. Kan? Namanya harus kan? Mau buat silakan. Itu pun kalau orang ubudiyah pikir dulu. Ini harus. Kalau aku buat pun harus, tapi rasanya kalau aku buat pun tak bermanfaat, aku tinggal aja. Hatanya mubah pun kalau dia melakukannya, kalau dia lakukan dia tak mendatangkan faedah, dia akan tinggalkan. Nah, itu orang berpikir ubudiyah, bukan berpikir fikah. Itu sudah berpikir ubudiyah. Berpikir fikah tak begitu. Namanya mubah, terpulang mau buat. Itu fikah. Dan agama Islam tidak hanya berpikir fikah. Kalau fikah nanti kita jadi kaku. Kata masalah dahulu, kalau kamu nanti beragama, berpandang fikah semata-mata, kamu akan jadi orang rigid, orang jadi kaku. Jadi banyak kaku sungguh. Kaku. Sehingga sholat pun macam robot. Pasal belum biasa, rukuk pun masuk rukuk. Pasal nak pastikan, ya kan. Berapa degree? Jadi kaku. Sehingga sholat pun pasal nak pastikan itu. Kemudian sebanyak pula dapat orang di belakang orang, tengok depan pula rukuknya. Orang sholat depannya rukuknya tak seperti dia. Tapi lepas sholat terus tegur. Rukuk tadi kita ikut sunnah. Nampaknya dia tidak sholat, dia sedang jadi mandor sholat. Dialah kalau sholat boleh tahu orang lain dan kemudian nak betulkan, nak itu masa sholat dia tidak sedang sembah Allah, dia jadi pengawas. Apa itu sunnah? Inilah karena Allah rigid, sangat rigid. Memang kita suruh betul sholat ya, tapi udah sholat jangan pikir yang lain. Jangan kita sholat mikirkan orang lain. Balik aja, aku tak guna. Masya Allah, kenapa rigid sangat, kenapa kaku sangat orang Islam? Apa dia pikir itu yang diajar oleh Nabi? Itulah salah mengamalkan ajaran Nabi. Pahamannya mungkin betul, tapi pengamalnya salah. Sebab pengamalnya tajazu. Tajaz itu sekerat-kerat. Dia hanya mengamalkan fikahnya, tapi tidak ada ubudiyah. Jadi akhirnya kaku. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.